Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya yaitu Nindya Ikram. Jadi di video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Yang pertama yaitu definisi perbankan syariah, yaitu sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam seperti larangan riba, gharar, dan maisir, serta penekanan pada keadilan dan kesepakatan bersama. Era digital yaitu transformasi digital di berbagai sektor ekonomi termasuk perbankan yang menghadirkan peluang dan tantangan baru. Yang selanjutnya yaitu pentingnya infrastruktur dalam perbankan syariah. Peran infrastruktur sebagai tulang punggung operasional termasuk infrastruktur teknologi, jaringan, dan sumber daya manusia. Yang selanjutnya yaitu ada tantangan industri, yaitu kebutuhan untuk mengikuti perkembangan teknologi tanpa melanggar prinsip syariah. Yang selanjutnya ada optimalisasi infrastruktur di era digital. Yang pertama ada digitalisasi layanan, yaitu mobile banking dan internet banking yang mempermudah akses pelanggan terhadap layanan syariah. Terus ada penerapan teknologi fintech syariah, yaitu mendukung layanan seperti crowdfunding berbasis syariah, digital zakat, dan wakaf. Yang kedua ada infrastruktur teknologi. Yang pertama ada cloud computing, yaitu penyimpanan data yang aman dan efisiensi. Yang kedua ada artificial intelligence atau yaitu yang disebut dengan AL, yaitu memberikan analisis prediktif, manajemen risiko, dan personalisasi layanan sesuai kebutuhan nasabah. Yang ketiga ada keamanan data, yaitu melindungi data nasabah dari ancaman kejahatan digital, mengimplementasikan teknologi enkripsi yang sesuai dengan standar syariah. Yang keempat ada kolaborasi dan inovasi, kerjasama dengan fintech syariah, yaitu untuk memperluas jangkauan pasar. Yang selanjutnya ada inovasi produk, yaitu menawarkan produk syariah yang relevan dengan kebutuhan digital seperti e-wallet syariah. Selanjutnya ada tren dan peluang digitalisasi dalam perbankan syariah. Ada ekspektasi pasar, yaitu teknologi digital memungkinkan bank syariah menjangkau wilayah terpencil melalui pelayanan online tanpa memerlukan cabang fisik. Biasanya ada layanan personalisasi. Yang selanjutnya ada layanan personalisasi. Dengan AL, banyak bank dapat menawarkan layanan berbasis preferensi nasabah seperti program investasi halal sesuai kebutuhan individu. Ekosistem digital syariah, munculnya ekosistem layanan berbasis syariah yang mengintegrasikan perbankan dengan kebutuhan sosial seperti wakaf, sedekah, dan pembiayaan usaha mikro. Yang selanjutnya yaitu tantangan dalam digitalisasi kepatuhan syariah terhadap teknologi baru adalah untuk memastikan bahwa teknologi seperti blockchain, AL, atau big data diterapkan tanpa melanggar prinsip syariah, misalnya transaksi spekulatif atau gharar. Biasanya ada keamanan dan data privasi atau privasi data, yaitu nasabah harus dikelola dengan transparansi dan perlindungan maksimal mengingat tingginya risiko serangan siber. Misalnya ada kesenjangan digital, yaitu tidak semua nasabah memiliki akses atau pemahaman terhadap teknologi digital, terutama di daerah dengan literasi digital rendah. Bagaimana bank syariah dapat memastikan literasi digital di kalangan nasabah yang kurang akrab dengan teknologi? Jadi untuk memastikan literasi digital di kalangan nasabah yang kurang akrab dengan teknologi, bank syariah dapat mengambil langkah-langkah berikut. Yang pertama ada edukasi dan pelatihan workshop literasi digital syariah, yaitu mengadakan pelatihan di cabang-cabang bank dan komunitas lokal untuk mengenalkan layanan digital dengan cara penggunaannya. Yang kedua ada pendekatan kolaboratif, bekerja sama dengan lembaga pendidikan, pesantren, atau organisasi masyarakat untuk memberikan edukasi literasi digital berbasis syariah. Yang selanjutnya yaitu ada video edukasi,
video edukasi interaktif, yaitu menyediakan tutorial sederhana melalui media sosial atau aplikasi bank untuk membantu nasabah memahami langkah-langkah transaksi. Yang kedua, ada penguatan hubungan dengan nasabah, yaitu program edukasi berbasis agen adalah memberdayakan agen bank syariah untuk memberikan edukasi langsung ke komunitas, terutama di daerah pedesaan. Yang selanjutnya ada demo praktis di cabang, yaitu menyediakan sesi khusus di cabang untuk mendemonstrasikan layanan digital kepada nasabah yang datang. Yang selanjutnya ada penjelasan personal, yaitu memberikan pelayanan personal di awal untuk membantu nasabah mengakses dan memahami layanan berbasis teknologi. Yang selanjutnya ada insentif untuk meningkatkan partisipasi, yaitu bonus pelanggan awal adalah memberikan insentif seperti diskon atau poin reward untuk nasabah yang memulai menggunakan aplikasi bank syariah. Yang selanjutnya ada promosi pada produk syariah digital, misalnya memberikan keuntungan tambahan bagi nasabah yang membayar zakat atau wakaf melalui platform digital. Untuk yang selanjutnya ada pemanfaatan media sosial, yaitu kampanye literasi digital adalah menggunakan platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok untuk menyampaikan konten edukasi dalam format yang menarik. Yang selanjutnya ada konten lokal, menyediakan informasi dalam bahasa lokal atau narasi yang relevan dengan budaya masyarakat setempat. Yaitu ada beberapa, yang termasuk satu, monitoring dan evaluasi, yaitu monitoring dan evaluasi survei kepuasan nasabah, yaitu mengukur sejauh mana edukasi digital diterima dan digunakan oleh nasabah melalui survei rutin. Yang selanjutnya ada peningkatan fitur berdasarkan feedback, memperbaiki layanan digital berdasarkan masukan dari nasabah, khususnya mereka yang kurang paham teknologi. Ada juga aspek-aspek dari optimalisasi infrastruktur dalam industri. Perbankan syariah di era digital, teknologi informasi, dan sistem pengolahan data, yaitu yang pertama ada implementasi sistem IT. Adalah perbankan syariah perlu mengadopsi sistem IT yang canggih untuk memudahkan transaksi dan manajemen data. Ini termasuk menggunakan perangkat lunak yang memungkinkan pelacakan transaksi, manajemen akun, dan analisis data secara real time. Yang kedua ada blockchain dan kriptografi, yaitu teknologi blockchain dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan dan transparansi transaksi dalam mencatat semua aktivitas dalam rantai blok yang tidak dapat diubah. Kriptografi melindungi data sedang mengenkripsi informasi selama menyimpan dan transmisi. Yang selanjutnya ada keamanan siber, yaitu penggunaan sistem keamanan memastikan bahwa sistem keamanan siber kuat atau ENOC untuk melindungi data pelanggan dan informasi keuangan dari serangan digital seperti peretasan dan phishing. Yang selanjutnya ada pelatihan karyawan, yaitu memberikan pelatihan pada karyawan mengenai praktik terbaik dalam keamanan informasi seperti pengenalan tanda-tanda phishing dan cara melaporkan serangan siber. Nah, selanjutnya ada pengembangan produk digital, yaitu untuk mengembangkan produk dan layanan digital baru yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti aplikasi mobile banking syariah dan platform investasi online. Ini membantu bank menjangkau lebih banyak pelanggan dan menawarkan layanan yang lebih fleksibel. Nah, selanjutnya ada distribusi digital, yaitu mengoptimalkan kanal di distribusi digital untuk menjangkau lebih banyak pelanggan, termasuk melalui aplikasi mobil, situs web, dan platform media sosial. Yang selanjutnya ada regulasi dan kepatuhan, yaitu kepatuhan terhadap regulasi adalah memastikan bahwa semua operasi perbankan syariah mematuhi regulasi lokal dan internasional yang relevan. Ini termasuk kepada peraturan anti-money laundering atau PML dan kebijakan ekonomi syariah.
Yang selanjutnya ada kolaborasi dengan otoritas perbankan, yaitu bekerja sama dengan otoritas perbankan untuk mengadaptasi kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor ini, seperti memberikan insentif untuk produk syariah untuk mengatur kerangka hukum yang lebih mendukung. Dan selanjutnya ada inovasi layanan pelanggan, adalah layanan pelanggan berbasis digital, yaitu mengembangkan layanan pelanggan yang berbasis digital untuk meningkatkan pengalaman dan kenyamanan pengguna, seperti layanan chatbot, email, dan telepon. Chatbot dan layanan virtual, yaitu implementasi chatbot dan layanan virtual untuk menangani pertanyaan dan keluhan pelanggan secara efisiensi, memberikan respon dan cepat dan akurat. Dan selanjutnya ada analisis dan pengambilan keputusan, yaitu penggunaan analitik data, adalah menggunakan analitik data untuk mendukung pengambilan keputusan strategis dan identifikasi tren pasar. Ini membantu bank membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang akurat dan terkini. Untuk yang kedua itu ada sistem pemantauan kinerja, yaitu mengimplementasikan sistem pemantauan kinerja untuk mengukur efektivitas operasional dan keuangan, seperti tingkat pertumbuhan akun, tingkat penarikan, dan tingkat kepuasan pelanggan. Infrastruktur fisik dan lingkungan kerja, yaitu pemeliharaan infrastruktur fisik, adalah memastikan bahwa infrastruktur fisik seperti kantor, data center, dan jaringan komunikasi dalam kondisi baik dan mendukung operasi sehari-hari. Konsep kerja fleksibel, menerapkan konsep kerja fleksibel dan kolaboratif melalui alat digital seperti platform kolaborasi online dan alat manajemen proyek untuk meningkatkan produktivitas dan kenyamanan karyawan. Dan selanjutnya ada sustainability dan manajemen lingkungan. Praktik bisnis yang berkelanjutan adalah implementasi praktik bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan dan dalam beroperasi sehari.